Pemirsa, sebelum kami melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini tepatnya di Aceh Tamiang di RSUD. Sudah ada Alvin Saputra di sana. Alvin, kabarnya hari ini sedang dilakukan proses pembersihan. Bagaimana prosesnya hari ini? Silakan Alvin. Ya baik, Reza, Andi Kumala dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Muda Setia yang berada di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana pemirsa RSUD ini merupakan daerah yang sangat terdampak atas terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor. Nah, untuk kondisi saat ini pemirsa, saya memperlihatkan kepada Anda. Tepat di belakang saya inilah Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD, tepatnya di ruang rawat inap. Nah, ini situasinya cukup terdampak dan lumpuh dari RSUD sendiri dan cukup parah atas bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini pemirsa bisa melihat juga langsung, ini merupakan lorong rawat inap yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah ini. Berbagai alat medis yang berada di sini memang cukup rusak parah dan juga rusak sehingga tidak bisa digunakan kembali. Dan memang benar, pada setiap harinya Rumah Sakit Umum Daerah ini dilakukan proses pembersihan oleh pihak TNI dan juga gabungan. Dan namun pada kemarin pihak TNI juga membersihkan baru daerah depan dan juga akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah ini. Nah, inilah situasi di ruang rawat inapnya, masih terlihat berantakan dan juga kotor pasca terjadinya banjir bandang. Memang walaupun ruang rawat inap cukup parah kondisinya, namun dari masyarakat sendiri masih tetap bisa untuk melakukan pengobatan ataupun datang ke RSUD, karena di sisi depan dari RSUD sudah dilakukan pembersihan dan untuk dilakukannya pengobatan, ruang pengobatan sementara. Nah, di mana memang untuk RSUD sendiri ini memprioritaskan pelayanan medis dan perawatan kepada pasien terdampak banjir yang mengalami kesehatan. Dan untuk RSUD sendiri tidak memungut biaya atas masyarakat yang datang ke sini, dan masyarakat juga mengeluhkan penyakit kulit gatal-gatal dan infeksi luka karena tertusuk benda tajam saat melakukan penyelamatan dan juga saat banjir bandang melanda Provinsi Aceh. Nah, inilah situasi terkini di RSUD sendiri, dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda, Reza dan juga Andi Kumala, kembali ke studio. Baik. Baik, terima kasih laporan Alvin Saputra yang memperlihatkan bagaimana kondisi terkini di RSUD Aceh Tamiang yang tengah dibersihkan ya oleh personil gabungan di sana. Kita ke Pak Muhari. Pak Muhari, tadi laporan rekan kami terkait dengan pembersihan RSUD di Aceh Tamiang. Kalau dari segi penanganan dan pemulihan, apa yang saat ini kemudian menjadi kebutuhan personil di sana untuk mempercepat pembersihan infrastruktur dan juga fasilitas umum? Apakah butuh tambahan personil? Baik, untuk beberapa tempat seperti di Aceh Tamiang ya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues. Ini untuk mempercepat proses pembersihan tidak hanya di RSUD seperti tadi yang baru kita saksikan, tetapi secara keseluruhan di kawasan-kawasan pemukiman, kawasan pusat perekonomian, dan juga masuk ke daerah-daerah yang lebih dalam. Ini secara efektif memang tidak akan bisa jika dilakukan sendiri oleh masyarakat. BNPB sudah meminta tambahan personil TNI khusus untuk Tamiang, itu 1 batalion Zeni Tempur dan 1 batalion teritorial pembangunan. Ini mungkin sekitar kurang lebih 1.000 personil lengkap dengan alat perangkat yang dibawa langsung dari Jawa. Ini sudah datang 2 hari yang lalu, Mbak Bala, Mas Reza, sehingga kita harapkan memang upaya pembersihan ini secara sistematis, jadi secara keseluruhan, secara serentak. Untuk RSUD Aceh Tamiang sendiri, ini untuk layanan dasar itu sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Yang sebelumnya ini juga listriknya kita support dari genset,
per 2 hari lalu PLN sudah bisa mulai mengalirkan listrik tidak dari genset tapi dari aliran normal. Dan yang terus kita support untuk RSUD ini saya bisa sampaikan di 18 kabupaten kota terdampak itu untuk RSUD itu sudah berfungsi semua. Tetapi untuk Tamiang memang ini masih sifatnya layanan dasar karena yang terus kita coba untuk ganti dan tambahkan selain tadi perangkat-perangkat yang sifatnya perangkat teknologi, alat-alat operasi dan seterusnya. Yang terus kita dorong adalah barang medis habis pakainya. Jadi kalau di rumah sakit ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan barang Oke. medis habis pakai seperti jarum suntik. Ini kan nggak bisa refill ya, nggak bisa pakai ulang. Seperti kaos tangan dan lain-lain, masker dan seterusnya, APD. Nah ini yang terus kita support dan Kementerian Kesehatan selalu melakukan pengiriman-pengiriman ini, baik itu kita dorong lewat sorti darat dari Lanut Iskandar Muda maupun dari jalur darat via jalur udara dari Iskandar Muda maupun jalur darat dari Medan. Ketika barang-barang medis habis pakai ini Oke. juga bisa kita support setiap hari, nanti secara bertahap untuk layanan advance-nya juga ini terus kita perbarui dan kita ganti yang rusak, Mas Reza. Oke, baik. Mbak Devi, ini kan kita fokusnya terhadap korban, tapi ketika sudah mencapai 3 minggu begitu ya, personil baik itu dari relawan dan juga dari pihak pemerintah kan mungkin sudah mengalami kelelahan juga begitu. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana kondisi di sana? Dan tambahan personil sepertinya dibutuhkan ya untuk mengganti mungkin yang sudah 3 minggu di sana beristirahat terlebih dahulu diganti dengan Ada personil rotasi ya. yang lebih fresh gitu. Gimana Mbak? Ya, memang dalam bencana, dalam banyak literatur dan pengalaman dunia, bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tapi ketepatan. Artinya semua yang datang tahu apa yang harus dilakukan agar tidak bertabrakan dan akhirnya menimbulkan rasa kelelahan. Ya. Karena ada satu posisi yang menumpuk misalnya, tapi ada posisi yang kosong. Nah ini yang menarik bagaimana saya melihat sendiri ada teman-teman misalnya yang memang menguasai lapangan, itu biasanya teman-teman pencinta alam itu turun membantu negara dan aparat untuk membuka jalur-jalur yang sulit. Lalu misalnya ada teman-teman yang kuat di data, itu ada Tilikan, ada Siap Gerak, mereka membantu mengintegrasikan data yang ada. Lalu belum lagi kampus yang setahu saya karena UI juga terlibat di orkestrasi dengan sangat baik oleh Kemenristek-Dikti, ada lebih dari 80 universitas yang turun untuk urusan psikososial, jadi untuk mendampingi agar teman-teman di daerah pengungsian tidak merasa kesepian, lalu kemudian memastikan tidak ada kejadian luar biasa karena tadi ada yang disebut dengan istilah gelombang bencana kedua. Setelah bencana fisiknya ada bencana berikutnya yang berpotensi hadir, yaitu persoalan penyakit dan sebagainya. Ini kampus semua juga bergerak, belum lagi rekan-rekan yang lain yang memang juga aktif dalam soal kesehatan, lapangan itu ada Aceh Rakitan, belum lagi relawan Aceh Tangguh yang fokus pada menyiapkan alat komunikasi. Ini tidak main-main karena alat komunikasi ini akan membantu siapapun termasuk kita yang sekarang di Jakarta. Tapi sudah ada untuk tahu. rotasi-rotasi belum dari para relawan? Ini terus dan juga bergelombang. Nah, personil ini gabungan? yang menariknya adalah karena tadi kita kan negara yang memang penuh berkah sekaligus tantangan bencana, sehingga teman-teman yang turun itu mereka sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini, sehingga Oke. kemudian ada shift, biasanya ada tim A, tim B, Ya. tim C dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya dan juga terima kasih Pak Muhari atas informasi terkait dengan progres pemulihan dan penanganan di sana. Kita Ya. berharap semuanya tetap bisa terus bahu-membahu agar pemulihan ini bisa berjalan dengan lebih cepat lagi dan tepat sasaran kalau kata Mbak Betul, Devi. dan harus saling apresiasi begitu ya Mbak, dari relawan dan juga pemerintah karena sama-sama bekerja di sana ya. Iya.